astaghfiru robbakum robbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru robbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru robbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayo kameramen ati goleki madatu karena kondisinya kurung betul madatu, jadi ATW omong ide cek neng alas karena cek goleki aku, jadi ATW goleki madatu sih mugi-mugi ada betul. Nah karo subscriber kabeh aja sampai lali subscribe channel asisten Bang Re, channel Jalak Seta, karo channel Gudang Madu BRL, karo channel Tuk Rimba. Ada tuh ikut jenenge Tuk Rimba. Jadi di subscribe, di like, di komen, di share saoke-oke he. Tak omong ke suwun sing wis subscribe, suwun sing wis like, suwun sing wis share karo video iki. Mugi-mugi diparengi kesehatan jasmani lan rohani, rezeki sing ora putus, nikmat sing ora pernah entek. Yo, jadi kameramen ADW sambil muter nang alasi goleki madatu, monggo. Astaghfiru robbakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfir. Iki cek lahane Bang Re sing ngomong kudukune. Loh, kameramen kok ono sing ngunduh duku iki, sedangkan aku dikon Bang Re iku dingin-dingi kae nek pas lewat kebon iki kon sak delok-delok iya omonge. Iki kok wis kena unggah dikek iki, sapa iki sing ngunduh iki? Tak iki woe. Waduh. Apa madatu ora tekan kene ya, Dek? Tapi ben piye? Ade tekoni engko karo sing ngunduh. Karena memang apa daerah ngerti apa no piye, apa memang dikon Bang Re ya dhewe ora ngerti kok dhewe ade tekoni. Tak iki wae iki. Wis ora ono neh iki wae. Entek tenan iki. Tapi emang nek rencanane iki memang arep didol. Jadi duweke nggo ngurusi santri. Tapi kemungkinan gede memang Bang Re mbokan sing ngedol. Jadi ade tekoni sik karo sing ngunduh. Apakah Bang Re sing ngedol? Apa piye? Karena ade ora ngerti. Jadi nek tenan yo Bang Re yo alhamdulillah. Karena emang duweke nggo para santri iki nang Padepokan. Ombo kebon iki. Tapi emang Lombok ini nggak pernah tua. Ya mungkin dijikui para santri. Gue jambel, gue bumbu berambang neng Padepokan nih. Jadi
Sing tak bingung iki biasane Madatu iki ngabari. Tapi emang wis pirang dino iki aku urung pernah petuk Madatu semenjak kejadian ribut karo pendekar capil iku sing bisa bahkan topiku iku ciblok kono urung tak jiko. Akai wong SD tekoni sik. Ulun wun. Iki kok ngunduh. Iki sapa sing ngekon iki, Pak? Sing duwe, Pak. Aku kon borong iki. Wonge kaya apa, Pak? Botak apa? Botak dhewe. Oh, Den botak, Pak ya? Iya. Alah. Jadi subscriber kabeh berarti iki sebenarnya udah teh Pak Udin botak, Pak. Teh Bang Re. Jadi salah aku, Pak. Salah. Oh. Aduh. Lah terus piye iki, Pak? Ngene carane. Wah, iki engko ade solusinya ngobrol karo Bang Re. Ini omah ya. Iya, karena Ini wong urip ya. iya, Keluargaan. karena Bapak ra ngerti ben salah. Wong urip pun akeh salah itu. Iya, iya, iya. Heeh. Jadi emang piye ya Den botak iki? Engko tak temoni dhewe engko. Iya, iya. Jadi Udin botak mau neng ndi, Pak? Ono neng kene ora? Oh, aku tak tawari tuku dhewe, Mas. Oh, ono mau. Ono, Mas. Oh, berarti dek iku ono mau kok kene. Jadi diborongke pirang puluh juta iki, Pak? Sekitar 10 juta, Pak. Jadi akeh subscriber 10 juta dipangan delak-delak karo Udin tok. Wah, berabe Udin iki. Emang ora beres Udin iki berarti. Yo ngene wae Pak ya. Ya jenenge wis-wis ya Bapak ra ngerti ora apa-apa. Engko tantere Bapak nggone Re ade ngobrol masalah duku iki ben padha-padha ora salah. Re enak kok Pak. Ya wis saya tak golek Udin ke Pak. Karena Udin penyakit iki. Monggo Pak. Monggo. Kula nuwun. Amit wae ya. Nggih Pak, nggih Pak. Waduh, bahaya subscriber. Emang kerjaan Udin botak itu nggak beres-beres dari dulu. Jadi iki mau omongnya kebon duku iki diborongke karo Udin botak 10 juta. Jadi duwe ya dipangan dhewe. Kebon searat-arat ngene kok nawarke murah tenan. Ampun aku Udin botak iki. Ya melas sing duwe kebon sing borong iki. Nek dhewe lerenke dhewe wis rugi. Ya paling kok solusine sing borong iku kon ngobrol karo Re piye tata carane karena diomongne salah ya salah, diomongke ora wong jenenge ora ngerti. Sing pasti iki masalah sing salah iku yo Den botak ra salah neh. Legi-legi dubunya. Neng di Udin botak iki yo. Koyoke nek dhek kok kene ya ora adoh kok sekitar kebon iki. Ayo kameramen ade goleki. Mugi-mugi iso petuk karo Udin. Nek duwe cek ana ade jikuk neh. Karena duwe iku kudu bidake iku. Ala mbok wis tuwa-tuwa iki. Apa santri rak mrene iki ya? Seharusnya santri iki mrene. Biasane jikui lombok. Iki loh kameramen sukune gembel-gembel putih-putih loh. Payah tenan Udin botak iki.
main borong-borong ke wae. Dek udah emang aduh. Parah tenan Udin iki. Den. Di wong iki yo. Karena omongnya mau kok kene deku. Masa apa nyumput wong iki yo. Tapi aku ngeri nek ana Udin botak, ojo-ojo ana gurune. Pendekar caping. Karena biasane neng di ana Udin botak ning kono ana gurune iki. Neng di wong iki kira-kira yo. Den. Aduh. Ade golek Udin botak kameramen. Aduh. Karena emang kesehatku kurang pulih tenan. Aduh. Ayo. Kameramen. Aduh. Neng di wong iki. Tapi omong sing borong duku mau Udin botak kok kene. Wong sempet ditawari duku karo sing borong. Tapi nembe berarti anyaran berarti urung suwi. Jadi Abian Piade tetap golek Udin botak karena dia mesti tanggung jawab. Ngopo kebon iki diborongke karo wong liya asare, sedangkan duwe ora dibagi karo dibagi karo santri-santri. Kenapa kau di sini? Hah? Aku sengaja golek sampean, Den. Untuk apa? Hah? Aku tidak butuh dengan kau. Hah? Omongnya kebon duku iki ku sing borongke. Ya memang kenapa? 10 juta omong. Mau apa? Hah? Duwe kayaknya Den. Iki kan udah batang dukumu. Jalan seta. Kau semakin hari semakin kusut kalau seperti ini. Kemana? Mana? Hah? Topi sayang yang selalu kau pakai kesana kemari. Kok nggak mikir-mikir ke topi sampean? Ya kau nama jelek kau saya ini. Ah, kau sudah nambah hancur hidup kau seperti ini. Kalau kata orang Palembang, seperti dagok kau. Arep hancur, arep dago apa ora kepikir, Den. Sing tak pikir iki sampean iki ojo kelewatan. Iki kan gue santri duwe. Ngopo mupangan. Jangan bahas-bahas masalah santri. Hah? Wong kebon duku iki gue santri. Kupingku panas kalau dengar dengan kata santri. Hah? Jangan kau bilang dengan santri. Terus gue sapa emang? Ya untuk Bang Udin. Waduh, nemen wong iki diomong gue santri nambah gue Bang Udin. Memang dari tahun ke tahun Bang Udin tunggu, dan ini saatnya jalan seta. Saatnya kita mau apa? Menghasilkan uang. Hah? Kalau pohonnya daun, siapa yang mau beli? Tapi kan yo cok kabeh to, Den. Memang siapa yang melarang? Hah? Apa pangkat kau di sini? Bagi loro lah. Bagi loro. Go Bang Re. Sing duwe kebon. Jangan sebut-sebut lagi Bang Rey. Hah? Kuping kau bisa pecah. Go santri. Kuping kau nanti kau pecahkan nanti kuping kau. Maksudmu apa kok tunjuk-tunjuk karo aku? Sebut Bang Rey di sini. Hah? Oh, Yang berkuasa di sini Bang Udin. edan tenan wong iki. Kebone sapa diakoni dhewe. Jangan kau sebut-sebut ya. Mumet. Mau Ki Slamet, ah, mau ompong, nggak ada urusan. Nah, ini yang berkuasa di sini Bang Udin. Nah, tidak ada hak satupun spiritual di sini. Jadi iki Sama dengan kabeh. kau, dengan Madatu, tidak ada hak sama sekali. Jadi kebon iki kabeh temo. Iya, kenapa? Uyut juga tidak berkuasa di sini. Siapa cepat dia dapat jalan seta. Jadi wakaf ngono maksudnya. Wakaf, mau wakaf, mau setan, mau
Udus masa bodoh. Aduh, gemblung Yang iki, penting wong. dapat duit. Hah? Bagaimana? Hah? Kau jangan jadi alasan. Aku tahu semua. Di mana topi kau sekarang? Hah? Aku tahu semua. Emang nek kowe ngerti topiku ning ndi? Hah? Sudahlah Jalaseta, jujur saja. Hah? Kau sudah kalah tapi tidak mau jujur depan Bang Udin. Kalah karo sapa aku, Den? Enak tenan sampean. Sudahlah Jalaseta. Hah? Jangan kau pura-pura tidak tahu. Aku tahu semuanya Jalaseta. Ngerti ke sapa sampean? Jadi subscriber kabeh. Aku senang mulai Jalaseta hari ini. Hah? Ojo. Lebih baik kau seperti ini Jalaseta. Cerita karo Udin. Biar enak Aku melihatnya. pernah kalah. Siapa yang asli sebenarnya Jalaseta ini orangnya. Daripada kau pakai topi, seolah-olah kau sembunyikan wajah kau di balik topi itu. Hah? Mana seperti ini kau? Blangko niku Den nek namanya wong Jawa iku nggo tata krama. Totok kromo, Nyotoke dhek iku lanang. lanang. Duwe Terus? blangko. Iya. Tapi saiki lanang sing make lanang ayam sayur. Oh, mas. Ngapa kau tidak terima? Hah? Setan ngapain enak tenan ngomong. Iya, kau aku bilang lanang. sendiri tadi. Oh. Hah? Itu contohnya orang lanang. Oh. Lanang itu orang gagah. Namanya kalau istilah orang Jawa. Emang tukang sayur itu apa maksudmu? Ya ayam sayur, tahu kau ayam sayur? Ayam sayur apa ayam sayur? Yang nggak punya tenaga. Wih, wong iki nemen wis dibenke tambah wong iki. Ini kau seperti ini Jalaseta. Sudah aku bilang Jalaseta. Daripada kau ikut Madat, ikut aku. Ah, enak hidup. Melu nang ndi arep nang ndi melu Kalau kau ikut sampean? aku dapat duit. Kau kasih, ku kasih kau. Tapi kau sudah tidak ikut aku lagi. Untuk apa aku ngasih orang? Ah, mubazir. Karo cincinku Den kene. Apa lagi? Hah? Cincin mustika giokku. Kiok kau. Iya. Sekarang kau tanyakan sama Mbak Murni. Sudah ku jual 10 juta. Saya tanya balik. Enak tenan sampean ngedol-ngedol. Sudah aku bilang, ah. Kau sendiri yang janji. Nah, 3 hari, Bang Udin. Yo kan nembe rong dino, Den. Orang dino apa? Hah? Buat Bang Udin, 1 hari itu sudah 3 hari, 4 hari Bang Udin itu. Wah, gemblung. Waktu sampean. adalah uang. Gemblung parah wong iki urusan. Pokoke nek sisuk ora ana mustika ku tak kepruki sampean, Den. Kepruk, Iya. kerupuk apa? Mending duit dibagi, Den. Hmm? Oh, berarti kau datang sini nyari Bang Udin pengen minta bagi ya? Aku ora, Den. Aku arep tak kene karo santri, Den. Udahlah Jalaseta, sudahlah. Makanya kau ikut aku. Jangan pura-pura kau ikut Datuk. Dapat apa kau ikut Datuk? Ah, dapat apa? Ya ora entuk apa-apa. Tapi aku seneng lah melu Mas Dato iku. Ya sudah kalau kau senang, pergi sana kau. Jangan diurusi aku di sini. Tapi kan sampean sing ngedol tuku tak omong ke sampean. Sopo? Mbak omong ke? Ojo Karo Mas Dato. ke rumah Datuk. Iya. Kalau ku takon Bang Ri, ku kepak enggak semua. Kau udah gede. Emang ngopo? Iki sing kon tuan tanah iki. Bang Udin. Kok ono wong sing kaya ngene iki. Apa-apa teh wong TDE, apa-apa teh wong aja bojone wong bojone. Nah itu Jalaseta. Kalau mau Jalaseta, enggak masalah Bang Jalaseta. Selagi kita mampu Jalaseta, hah? Ora aku. Ya kau lah beda kau. Kalau Bang Udin siapa pun mau. Aku ben susah asal uripku bener di matane Gusti Allah. Aku ora gelem macam-macam. Sudahlah Jalaseta, jangan mikirkan mau benar mau tidak hidup ini Jalaseta. Hah? Senangkan dulu hati kita, hah? Ampun. Di tenan. dunia sudah susah Nek Jalaseta. ngadepi wong kaya ngene iki mumet. Ya kau selalu ceramah depan Bang Udin. Bang Udin muak dengan ceramah itu. Yo, maksudku ya rubah lah Den, ade wis tuwa iku urip Ya sing kau sudah bener. robah Jalaseta. Sudah jauh dari kalian. Aku borong ke duku-duku warga di sini. Hah? Aduh. Karo Uyut paling sampean yo. Uyut nggak ada urusan dengan Uyut. Uyut tidak mau Bang Udin bagi-bagi dengan Uyut. Ah? Mau pangan dhewe. Iya orang tua Serakah. seperti itu. Dengar Jalaseta ya. Gimana nggak baiknya Bang Udin dengan Uyut? Kalau Uyut Bang Udin kasih, mau nikah lagi dia? Hah? Lebih baik nggak Bang Udin nggak usah ajak. Bang Udin sendiri makannya. Bang Udin sendiri yang bisa nikah.
nemen melas den karo gurumu den. Sapa? Wis tuwa gurumu. Masuk-masuk anginan ben koyok-koyok ngono iku gurumu den. Dulu dia guruku, tapi saat ini dia adalah bawahanku. Kok iso ngono den? Karena sudah tidak berguna lagi buat Bang Udin. Kenapa kau selalu ikut campur urusanku, ha? Kenapa? Ya ngebener ke sing bener lah den. Ya itu menurut kau, tapi menurut aku lain. Yang sudah tidak ada gunanya lagi buat aku. Bawah aku. Walaupun dia itu guruku. Terus Kenapa kau sendiri sini, ha? aku golek Madatu. Madatu. Iya. Madatu sudah tewas, Madatu. Sopo sing mateni? Caca, jangan, kau jangan caca garang depan aku kau. Sopo sing mateni? Bincang kau di sini nanti. Mennya sampean iku. Kalau orang selalu ikut campur urusan kami, sama nasibnya seperti kau. Kau jangan bohong, Jala Seta. Aku tahu semua. Ngerti kok neng di sampean. Kon kau saat ini. Oh, neng omah den. Kau lari terbirit-birit, Jala Seta. Kok iso ngerti deh. Sudahlah, Jala Seta. Langkon kundingi kae. Pas waktu gelut karo manusia bertaping ireng iku ciblok. Tapi kok dia iso ngerti. Ngerti kok di sampean den? Jala Seta. Dengar baik-baik. Bang Udin tidak akan pernah berhenti menghalangi langkah kalian untuk ikut campur urusan Bang Udin. Tapi nek tetep salah tetep melu aku den. Kecuali sampean dadi wong bener. Dengar, Jala Seta. Kau jangan berlagak sok hebat kau di depan Bang Udin saat ini. Kau sebelumnya sudah merasakan ada siapa di balik Bang Udin. Tapi deh saya kira ono neng burimu. Raono. Oh. Setiap saat guru Bang Udin selalu ada. Tapi sampai Camkan itu baik-baik. Disik den. Mati disi. Iya. Emangnya nyawa ada di tangan kau? Taremet nyawamu den. Aku senang saat ini, Jala Seta. Kau seperti ini bagaikan Dipa, Jala Seta. Bagaikan sosok Dipa, Krisdayanti. Tapi Krisdayanti yang ada di hadapan Bang Udin hanya Krisdayanti jadi tong sampah. Setan sampean. Oke ngomong. Jala Seta. Kau datang ke sini hanya menginginkan nyawa kau. Menginginkan nyawa kau. Mau sampean. Ilmu 1000 pulau. Tahan. Kalau aku mau tepar hari ini aku bisa, Jala Seta. Tapi aku kesian dengan kau. Biar kau bisa cerita dengan Mbak Datu. Aku tahu kau saat ini dalam terluka. Aku tahu itu. Kok ngerti sampean kondi aku lagi luka. Sudah aku bilang, Jala Seta. Jangan kau tutupi lagi, Jala Seta. Blangkon kau terjatuh karena apa? Sekarang Bang Udin tanya. Jawab dengan kejujuran kau. Neng omah blangkonku den. Kau masih bohong, Jala Seta. Kau habis dihajar dengan guru Bang Udin. Tahu kau? Kok iso ngerti deh. Berarti cerita guru. Ini kau, Jala Seta. Kau sudah terluka, Jala Seta. Kau sudah terluka, Jala Seta. Ini mau kau. Hari ini, Jala Seta. Hari ini, Jala Seta. Kalau aku mau. Dengar, Jala Seta. Kalau aku mau, Jala Seta. Kau bisa aku remet-remet seperti ini nih. Sampean den. Ben aku cek luka koyo ngene. Sudahlah, Jala Seta. Jangan paksakan, Jala Seta. Jangan kau paksakan. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Masih hebat kau. Masih hebat kau. Kau dengar, kau lihat ini. Kalau ada Madatu, nanti kau terluka. Biar Madatu yang narik ke sini. Kau akan duduk di sini, ya. Biar ditarik ke Madatu sampai ke Padepokan. Sampai. Ayo, keluarkan semua. Keluarkan. Biar rambut kau akan kugunduli hari ini.
Jadi subscriber kabeh emang fisikku urung mari tenan dingin tas ribut kok manusia bertopeng ya caping ireng tapi biar piye ade tetep boleh imah datuk nyeritoke masalah duku iki wis diborong, nyeritoke masalah manusia bercaping bisu ireng niku. Aku ora ngerti kok apa ngerungu wis dipateni karo re, ngopo urip neh, ana neh. Jadi aku bingung. Jadi engko dhewe arep takon karo Datuk cerita iki apa iya apa ora. Tapi sing pasti aku wis berhadapan, aku wis petuk karo Datuk. Masalah karo wong manusia bercaping iku. Emang kesaktiannya dhuwur, ora iso disepelekke. Cuman sing beda iku ngopo dek nganggo kliningan ucup dragon iku kok iso neng tangane. Sedangkan adewe cek bingung. Apakah kliningan iku untuk ngegali teh ucup dragon? Apakah manusia caping niku sing dipateni re urip neh? Karena memang saiki iki waket nan wong-wong padha kok sakti kok gunung mudhun kabeh. Aduh. Sedangkan fisik wis koyo ngene saiki. Aku arep balik dalane nyasar. Astaghfiru Rabbakum Rabbakum kana gofaro wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru Rabbakum Rabbakum kana gofaro wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru Rabbakum Rabbakum kana gofaro wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru Rabbakum astaghfiru Rabbakum Rabbakum kana gofaro wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru Rabbakum Rabbakum kana gofaro wa yursirli sama alaikum mitroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus subscriber kabeh aja sampai lali subscribe channel asisten Bang Re, channel Tuk Rimba, channel Gudang Madu. Karena ADW iki lagi goleki Tuk Rimba. Omong kameramen wis dhisik kok mau. Tapi kok mau goleki ora petuk-petuk. Jadi ade golek isik, ade muter nang buring, kok nang ndi wonge. Kok keliling adewe. Nang goleki wong nang alas iki emang angel. Beda. Nang goleki wong nang kampung ana tujuane, nang omahe sapa, tapi nek nang kebon iki ya mumet adewe golekine. Karena tambah bingung. Nang goleki wong iku enggak seenak kaya ade bayangke. Jadi emang keadaanku iki memang lagi kurang sehat karena tas luka gelut karo pendekar caping ireng dingi kae.
urung pulih tenan. Tapi berhubung ada cek golek Madatuk karena kejadian tas ribut karo caping ireng iku, Madatuk melayu mrono, aku melayu mrono, jadi pisah. Kok iki lah urung petuk-petuk, jadi iki masih goleki. Mungkin Madatuk goleki aku neh. Karena omongnya kameramene Madatuk wis balik tapi lunga, nah iku urung balik-balik, makanya aku nyusul golekin neh. Jadi ayo kameramen, ada goleki. Astaghfiru robakum robakum kana goparo wayur sirli sama alaikum mitroro. Astaghfiru Madatuk, Madatuk. Di wong ya. Madatuk. Madatuk. Aduh. Nek mlebu ning jero iki alas akeh ulone, akeh macane. Mau ade keliling njaba wae golek. Aja sampai mlebu karena dhewe ngeri. Madatuk. Endi wong ya? Astagfirullah. Kayak tenan lamu. Neng di wong iki. Goleki wong ya angel iki urusane. Muter kono, muter kene urung petuk-petuk. Allah. Endi wong iki yo? Harusnya ono. Aku jerit-jeritan lho kok mau. Suara apa kayak? Coba rungok ke. Kayak ono suarane. Kan? Nah, kejadian ribut-ribut suarane. Sopo kasih ribut? Ojo-ojo Madatuk kae. Ono kejadian ribut suarane kae. Tapi neng di keributan iku ya. Wah, ono suarane kae. Endi suarane kae mau? Oh, iki dukune cek gembel iki. Endi suarane iki? Ono suarane mau. Neng di suara mau yo. Tengok kok hilang-hilang suarane? Rung suarane.
Kok hilang-hilang suara niku? Kameramen. Kai. Ono sopo kae? Hirang. Tapi koyo kono putih burine. Sopo kae? Tapi suarane kok kono ono keliningan koyo pendekar caping iki. Ojo madah tuh petuk karo dhek iki. Aduh, bingung. Ora ditemoni. Piye ditemoni aku lagi koyo ngene. Koyo lagi ono kegiatan deh iki. Lagi ngopo kerjane nih. Tapi den botak era ono. Suaranya. Coba subscriber ada alon-alon ada WCDI, tapi hati-hati kameramen. Jadi kameramen hati-hati kameramen. Rasane urung sampai tekan wis ketekan. Wis ketekan koyo ngene. Jadi suarane wae krongone rasane neken awak. Gimana dia perhatik keke dia lagi ngerjain apa? Astagfirullahaladzim. Jadi kameramen hati-hati, salawatan jero hati aja sampai putus. Ada merhatik kesek lagi apa deh sebenarnya. Ada samprio, ada tekoni. Hati-hati kameramen. Kulon Mbah. Kulon won. Lagi apa, Mbah? Kira-kira sampai niki sopo, Mbah? Siji apa maksudnya? Apa karena iki padha wae siji sing dipateni Reiku maksudnya dhek tapi uripne apa piye iki? Terus maksud tujuannya apa iki, Mbah? Tujuannya neng aku arep silaturahmi. Yo tak lungguh. Aduh. Mbah iki tujuannya arep apa? Neng kampung iki bahkan kok gunung.
sampai nyerang aku. Maksudnya apa iki, Mbah? Aku takon bener-bener alus-alus sampean niki kondi arepe apa kok sampean kaya ngono? Sampean kok gunung? Kok langit apa? Kok langit omonge? Apa maksude wong iki? Aduh, aneh-aneh wong iki. Terus tujuannya piye? Yo. Maksud marep mateni aku? Jadi iso ora iso iki. La haula wala quwata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahaladzim Gusti, iki wong kemblong tenan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Sampean tujuannya apa saiki? Hah? La haula wala quwata illa billahil azim. Aku ngaku kalah, Mbah. Harus sampean. Cuman maksudku iku arep tekon. Tujuan sampean iku arep apa? Arep mateni kabeh spiritual. Dan tenan wong iki. Salah apa sistem spiritual karo sampean? Karena muridmu diganggu karo spiritual. Karena muridmu sing ora bener. Jiko bondoni wong, jiko anake wong, wajar dipateni. Jadi, aduh, mata tuh ikin di nih, aduh, aku rong gelem lunga. Nek sampai nurung ninggal kene-kene iki, balik ning gunung, aja ganggu para wong-wong masyarakat, aja ganggu spiritual sing lagi ngebenerke kebenaran. Nek sampai arep njaluk bondo, engko tak golek ke bondo. Terus arepe apa sampean iki? Dikai bondo ora gelem. Arep nyawaku.
Nyawaku wis tuwa, ora ana gunane, Mbah. Gopo? Aduh. Piye iki? Ngomongane angel wong iki. Ora, aku sujud iku karo Gusti Allah tok. Ora mungkin aku sujud karo wong. Ora. Ora, aku ora mungkin sujud. Mending aku mati daripada sujud karo manungsa. Sujudku man karo Gusti Allah. Apa iku sing menggawa, Mbah? Aduh. Mending sampean lunga ning gunung. Aja balik nang mrene. Astagfirullahaladzim. Ora mungkin aku sujud karo manungsa. Sampai mending lunga ning gunung. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi kanggo wong koyo ngene iki emang ora iso dikek yati. Ben piye tetep aku harus gelut karo dhek. Kuat ra kuat kudu ditandangi. Seandainya Mustiko Giok pantai selatan iku ono, mungkin aku cek kuat nandangine. Iki emang siasat Udin botak iki. Setan tenan. Mulai sampean lunga lah, Mbah. Aku jengkel iki. Ben, ya Allah Gusti Allah,
paringi kekuatan aku ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Astagfirullahaladzim. Madatu. Ewangi aku kene Madatu. Teko Madatu. Aduh, Madatu jatuh tenan. Aku ora gelem sujud karo manungsa. Mending aku mati. Aku ora mungkin sujud. Allah, di mata tuh iki. Lah. Hindi nga lugo. Uang demi tenan, uang kekuatan. Masya Allah, Tuan Rabbi, Allahu Akbar. Jalan Seta, ya Allah. Ternyata apa yang terjadi dengan Jalan Seta? Apakah dia mati? Dia masih hidup. Berarti dia sudah bertarung. Tapi yang aku dengar tadi masalah keliningan itu, apakah dia bertarung dengan pendekar yang memakai kelining? Dari kejauhan aku bisa mendengarnya. Allahu Akbar. Ternyata benar. Ya, aku sudah mendengarnya. Aku yakin sekali Jalan Setan sudah bertarung dengan pendekar keliningan tersebut, pendekar caping. Allahu Akbar, sungguh luar biasa pendekar caping ini. Ya, dapat menumbangkan Jalan Setan seperti ini. Tapi baiklah, mudah-mudahan Jalan Setan masih bisa kita sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti beliau ini akan kuminumkan obat setelah beliau siuman, insyaallah ya, dengan obat-obat racikan kita akan bisa menyembuhkan beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillah, Bismillah.
Mata tuh. Kemana saja kau? Aku sudah menemukan. Aku sudah mencari. Aku bahkan menemukan topimu. Topiku. Ya, itu belangkonmu yang kau bawa. Kau yakin itu belangkon? Iya. Aduh, Apa yang terjadi? aku petun. Apa yang membuatmu seperti ini? Aku petun naik karo pendekar caping keliningan. Batin yang aku dengar tadi. Aku masuk wilayah ini jangan cetak. Dan aku bisa mendengar bahwa di sini ada suara keliningan tersebut. Aku yakin. Iya, suaranya kayak racik ratuh kok kene teh. Begini saja jangan cetak. Kau sekarang dalam keadaan terluka. Bagaimana kalau kau gubuk saja? Biar nanti setelah kau digubuk, apabila engkau sekiranya bisa pulang, kau akan pulang. Tapi nanti duduk dulu di gubuk. Iya, aku tak nunggu nang gubuk sih. Allah, 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 Allah. Aku rak kuat, aku beletak Tadi sih. kau bercerita bahwa beliau itu masih ada di sini, Iya, di daerah sini. iya. Aku neng gunung dhuwur mak pripes. Sepertinya memang di daerah. Masya Allah. Allah Akbar. Lihat. Lihat jangan saya. Lihat. Allah Akbar. Subhanallah. Kau tetap di gubuk jangan saya. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun begitu cepatnya pendekar ini, pendekar keliningan ini melesat cepat, tapi aku masih bisa mendengar dari yang namanya suara dari keliningannya. Ya, memang luar biasa. Tapi Jala Seta, kalau aku mendengarnya dari keliningannya tersebut, orang ini begitu dikjaya dan mandragunanya, tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Sungguh luar biasa. Dari kejauhan saat dia berjalan masih terdengar suara keliningan tersebut. Dapat kita sudah masih bisa mendengarnya. Kameramen, tetap berhati-hati. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Begini saja. Sabar Jala Seta. Tampaknya memang, kameramen, tampaknya memang kesaktian
yang dimiliki oleh pendekar caping ini begitu kuatnya. Kita akan lihat. Aku ingin mendengar ke arah mana keliningan tersebut. Aku ingin mendengar keliningan itu. Kemana arahnya dan tujuannya. Kenapa tidak terdengar? Allahu Akbar. Subhanallah. Aku dapat mendengarnya, Jala Seta. Rupanya keliningan itu. Ya, sabar Jala Seta. Sepertinya memang keliningan ini dimiliki oleh orang yang sakti mandraguna. Sehingga dia melewat dengan keliningan tersebut. Dari suara keliningan itu saja, dia bisa menyerang orang yang ingin diserangnya. Sungguh luar biasa. Tapi Jala Seta, kalau seperti ini Jala Seta, kita tetap harus waspada. Karena keilmuan orang ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau aku lihat dari suara getaran keliningan itu, sepertinya ada satu kekuatan, tenaga dalam yang luar biasa, yang seakan-akan bisa memecahkan gendang telinga kita. Kita harus tetap konsentrasi untuk melawan suara ini. Karena di saat suara ini muncul, dia dengan leluasa bisa menyerang kita. Allahu Akbar. Sekarang sudah Jala Seta yang sudah diserang oleh orang ini, pendekar caping ini. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Aku yakin sekali orang ini memiliki dendam yang luar biasa kepada spiritual. Aku sangat yakin sekali orang ini, pendekar caping ini, memiliki dendam yang luar biasa. Apakah mungkin saat dia terbunuh, atau ada salah satu anak buahnya yang terbunuh, maka dia bangkit dan bangkit. Allahu Akbar. Pendekar caping yang luar biasa. Aku sempat mendengar sepak terjang pendekar caping ini. Ternyata apa yang aku alami selama saat ini begitu dahsyat dan luar biasanya pendekar caping ini. Tidak bisa dipandang untuk sebelah mata. Luar biasa. Patah saja Jala Seta sampai terkapar lemah oleh serangan mungkin juga dari tongkat kelining yang dimilikinya. Allahu Akbar. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka sudah barang tentu kita akan kerepotan untuk melawan orang-orang seperti ini, Jala Seta. Tapi begini Jala Seta, kronologis seperti kejadian yang kau dapat di waktu itu, bagaimana ceritanya? Di saat itu aku mencari dirimu, Jala Seta. Kau masih bisa bangun? Bangun Jala Seta. Begini Jala Seta, di saat itu aku mencari dirimu, tapi ternyata di sana ada bekas di mana suatu pertempuran terjadi, dan aku dapat menemukan bahwa kau itu di situ ada belangkon yang sering kau pakai, dan aku juga di situ juga aku sudah mendapatkan bahwa engkau sudah bertarung habis-habisan, sehingga aku bertanya dengan pendekar caping itu, di mana Jala Seta? Apa jawabannya? Jala Seta sudah mati. Aku pas golek iku, aku petuk pendekar bercaping itu. Jadi tak tekoni, tak omongi marah, gelut. Begitu. Jadi aku kalah, aku melayu. Jadi Masya aku golek sampean. Mau begitu. petuk neh aku. Ya. Aku juga sempat bertarung Jala Seta. Karena aku menekan bahwa engkau di mana, kataku Jala Seta. Lalu dia tidak pernah menjawab, hanya untuk melakukan serangan dengan keliningannya dapat aku rasakan. Tapi begini Jala Seta, kenapa keliningan itu masih bisa kita dengarkan? Padahal tadi aku bisa melihat
ada manusia itu yang melewati sini. Tapi kecepatan loh. Kau dapat mendengar jalan setan. Allahu Akbar. Pusatkan pikiranmu jalan setan. Tarik nafas berlahan, lalu lepaskan. Kita bisa menguasainya. Kita jangan kita lawan. Rasa suara ini yang muncul masuk gendang telinga kita. Kita jangan lawan. Karena kalau kita lawan, kita akan mati konyol jalan setan. Wong emang sakti Mas Datuk. Luar biasa. Kesaktian orang ini memang luar biasa jalan setan. Tidak bisa kita pandang sebelah mata jalan setan. Nah, Kesaktiannya, pukulannya, bahkan dari ukur dari kerasnya pukulannya, mungkin lebih keras dari gempa bumi di muka bumi ini. Luar biasa. kuat tenan pukulannya. Dan dia tahan pukulan. Dan dia memiliki, tapi kenapa dia memiliki ilmu 1000 pulau? Apakah ada kaitannya mereka ini dengan Udin Botak dan Kuyono Trogo? Omongnya dia ikut gurunya Udin Botak. Aku sangat yakin Jala Seta. Ini pasti gurunya dari Udin Botak. Sehingga Udin Botak ini bisa merajalela di dunia rimba persilatan ini. Karena dia memiliki banyak guru. Allahu Akbar. Aku setelah mencarimu tidak bertemu lagi, maka aku putuskan untuk pulang ke kontrakan. Dan ternyata ada kabar baik yang ingin ku ceritakan kepada dirimu. Bahwa ada salah satu spiritual kita, yakni Bang Black. Bang Black ini, alhamdulillahirabbil alamin, dia sudah mengikuti jejak Jabrik yang saat ini dia bertobat. Ya, alhamdulillah. Ini suatu kabar baik yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan bertobatnya Bang Black ini, dia tidak akan tergincir lagi ke dunia kejahatan seperti yang dulu dia rasakan. Ya, sekarang benar-benar. Dan alhamdulillah juga Bang Black ini bersama dirimu, bersama Jati bisa dikontrak sama Datuk Satu. Oh, iya. Jadi saya turun yang kontrakan. Sudah 1 hari 1 malam aku mencarimu. Aku nyasar, arep balik orang ngerti dalane Mas Datuk. Bahkan kau nyasar bertemu lagi dengan pendekar. Iya. Kenapa? Pendekar peningan ini misterius sekali. Bisa petuk neh. Sebenarnya di mana tempat pendekar peningan ini? Boh, Dan siapa sebenarnya pendekar peningan ini? Kenapa dia muncul? aku nih cepet tenan ngerti-ngerti hilang. Kayak mabur. Subhanallah. Jadi kau sempat bertarung dengan Iya, serong balen aku gelut karo dek. sungguh kuat keilmuan orang ini. Langkah apa yang harus kita lakukan jalan setan? Pokoknya, nek adewe petuk neh. Nek umpamane Mas Datuk petuk dewe-dewe. Tapi aku ingin bertanya satu pada dirimu jalan setan. Iya. Pendekar keliningan ini apakah 1 orang atau 2 orang? Aku gak bingung Yang aku. kau temui Bedo. tapi 1 orang. 1 siji. Tapi iki nggawa anu putih-putih ning burine. Bangun. Gembolan. Gendolan. Iya. Biyen pertama petuk ora. Apakah dia ini sebenarnya musafir yang hanya singgah di wilayah ini? Mugi-mugi yo langsung hilang. Nggak usah. Kenapa kalau memang dia seorang musafir yang singgah di wilayah ini, kenapa dia ini memimpin dunia kejahatan? Iku sing gawe bingung Mas Datuk. Terus dhewe kan ra kenal. Ngopo dhewe ditekoni nambah nyerang. Jadi koyo ono misi dhewe iku. Omongnya arep mateni kabeh spiritual. Begitu. Kulihat tenaga dalamnya sungguh sempurna jalan setan. Karena dia mainkan keliningan itu lewat tenaga dalamnya. Iya. Suara keliningan iku arep jebol kayak jantung. Iya. Mungkin kau berdarah tadi itu karena pukulan tenaga dalam lewat keliningan tersebut, hingga kau bisa terus. Iya, dia nyerang aku nggo tongkat.
Dia memakai tongkat juga. Iya. Masya Allah. Nah, sing gelut karo aku mbiyen nganggo tongkat neh. Berarti orangnya sama. Orang itu. Tapi kenapa dia dendam pada diri kita? Apa salah kita? Iku sing gawe bingung Allahu Akbar. Bagaimana mungkin aku merasa tidak ada salah dengan pendekar-pendekar caping seperti yang terjadi. Apakah mungkin ada alirannya dengan pendekar ini? Aku sing bingung iki Madatuk. Ngopo Udin mbok tak ngerti nek aku lagi terluka. Dia tahu Iya. atas apa yang kau alami Iya. kemarin saat kau Oh. Wong tak omong ke blangkon tinggal ning omah ora percaya dek guyu. ya Allah. Dan apa kau tahu semuanya? Apakah Bang Udin pernah bersama Ki Nutrogo? Ora kaya wis suwi ora. Apakah kau tadi pagi sempat bertemu dengan Bang Udin? Sempat bertempur? Iya. Apakah dia sendiri? Ya dewe deh. Terus dia ngomong-ngomong, aku ora mungkin menang karena aku lagi terluka omongnya. Ngomong kok ora sehat aku. Kenapa bisa seperti Tapi itu? kok dia iso ngerti deh. Berarti jangan-jangan Bang Udin ini memang sudah bersekutu dengan pendekar caping. Tapi nek tak tekoni karo pendekar caping, Bang Udin iku muripe omongnya. Tapi dia ora iso ngomong tapi ngene-ngene. Begini saja jelaskan. Aku akan terawak. Iya. Akan kusentuh tanah di saat aku nanti akan mengucapkan salam. Apakah benar apabila memang pendekar caping ini memiliki suatu ikatan kepada Bang Udin, Iya, iya. maka sudah pasti keliningannya akan bergetar Iya. dan akan berbunyi. Baik ya setan, aku akan coba. Apabila berbunyi keliningannya, berarti memang Bang Udin ini memang bersekutu dengan pendekar caping tersebut. Benar. Allah. Beri petunjuk. Allah. Benar jalan setan. Iya. Benar. Allah. Benar jalan setan. Tidak salah lagi. Berarti Bang Udin ada kaitannya dengan pendekar kedininya. Jadi tetap ono sangkutan nih Merono. Berarti Bang Udin ini memang sudah bersekutu dengan pendekar kedininya. Iya. Itu sudah tidak bisa dielakkan lagi. Memang sudah terjadi seperti itu. Allahu Akbar. Ini tantangan besar bagi kita jalan setan. Iya. Karena Bang Udin ini sudah barang tentu dia diberikan suatu kesaktian dari pendekar caping ini. Tidak main-main sepertinya Bang Udin ini akan menghancurkan kita. Tapi memang iya omongnya Udin mbok tayo. Wong uyut wae dek sing ngatur saiki omongnya. Masya Allah. Gila, luar biasa. Keliningan itu muncul seperti tanah ini bergetar. Yo kroso tenan. Dia bergetar sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa kita ingin coba melawan keliningan itu? Tapi kau jangan, Aku ora kau kuat. tidur saja. Iya. Aku ingin mencoba. Iya. Karena aku bisa melawan suara itu walaupun dari jarak jauh. Aku wis ora kuat Madatuk. Gila, luar biasa. Kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipandang sebelah mata jalan setan. Ini perbuatan dari pendekar caping. Tidak bisa kita diamkan jalan setan. Bahkan tanah pun bergetar. Apa ada balik ning Padepokan. Kita harus cepat pulang jalan setan. Aku wis ora kuat. Iya. Hal-hal seperti ini
harus kita bicarakan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Karena bagaimana? Nah, bagaimanapun juga Jala Seta. Bagaimanapun juga hari sudah menjelang sore. Tidak mungkin kita bermalam di tempat di hutan seperti ini. Iya. Apalagi ini hutan belantara yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Aku serak kuat. Harus minum madu, harus terima aja. Nanti sesampainya di kontrak Datuk, alhamdulillah Datuk sudah menyiapkan yang namanya sari buah, sari maja, semua sudah disiapkan. Dan Datuk juga memiliki madu hitam yang terbuat dari kembang akasia. Oh. Insya Allah dengan madu hitam tersebut kau akan bisa dipulihkan. Iya, percaya aku sama Datuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di perjalanan kita tidak dihentikan lagi Iya, oleh pendekar Capi ini. mungkin-mungkin orang petuk nih. Karena kalau aku bisa menerawangnya, pendekar Capi ini seperti dia pulang ke kayangan saja. Kok langit ngomong emang. Tidak bisa aku menerawangnya. Di mana dia sekarang? Tak tekoni sampean kondiki kok langit emang. Hanya getaran, suara getaran dari keliningannya lah yang bisa kita mencarinya. Tapi kita tidak bisa di mana wujudnya berada. Tapi di saat kita bisa mendengarkan keliningannya, maka disitulah dia. Itu saja mungkin yang bisa menjadi bahan kita agar kita bisa menemui dia di antara suatu saat ya. Mungkin perjalanan sudah tidak bisa lagi kita hindarkan. Kita harus cepat pulang pada Jala Seta. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus sabar. Allahumma salli